Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Izinkan saya Husnul hadir mengucapkan ucapan salam, sapa, sayang dan cinta untuk panjenengan semuanya. Wahaikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Allah merindu, semoga duduknya kita di masjid ini, niat kita, langkah kaki kita, ibadah kita, segala apa yang kita niatkan di pagi hari ini Allah terima dan Allah berikan balasan yang terbaik. Semoga apa yang menjadi harapan kita, yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi keinginan kita, dan yang menjadi kebutuhan kita Allah kabulkan sehingga kita bisa menikmati kenikmatan yang telah Allah anugerahkan. Dan semoga segala hal yang menjadi ujian kita, baik yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan, yang sedang terlilit hutang semoga Allah bayarkan, dan mereka yang mendapati ketidaknyamanan dalam kehidupan ini Allah ganti dengan sebaik dan kenikmatan dalam kehidupan ini. Maka Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan sebuah doa, berharap majelis kita ini penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah. Maka kita awali dengan sebuah doa. Mohon diikuti nggih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang kita baca ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami pahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dan juga adik-adik yang Masya Allah hari ini turut hadir, doa saya kepada Allah, harapan saya kepada Allah, semoga panjenengan semuanya akan terkaruniai lapis-lapis keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bapak saya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Pertanyaan saya, sehat wal afiyah nopo sehat wal maksiat? Sehat wal afiyah. Kenapa kok ada pilihan dua, sehat wal afiyah kalian sehat wal maksiat? Karena orang kalau mau maksiat itu harus sehat. Makanya yang di rumah sakit kebanyakan taat atau maksiat? Banyak taatnya. Besok mau operasi pasti banyak zikir ketimbang melakukan hal-hal yang maksiat. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah sehat. Cuma pesan saya, kalau sehat tolong dibuat untuk afiat, boten maksiat. Cuma kebanyakannya apa Pak? Maksiat atau afiat? Ya, itulah yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan di awali adalah saya bertanya, kalau kita ditimpa musibah, panjenengan milih syukur nopo sabar? Oke? Kita contohkan. Kita ambil surat yang ke-17 ayat yang ketiga. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Hanya punya umat itu kurang lebih 80 orangan, enggak sampai 100. Nabi Nuh. Rasulullah berdakwah
23 tahun dan umatnya berapa? Miliaran. Berarti enakan jadi Nabi Nuh apa enak jadi Nabi Muhammad? Oh, enak jadi dua-duanya Pak ya, Nabi. Cuma di titik ini Nabi Nuh kalau misalnya dia ngapunten, panjenengan punya kesempatan menasehati Nabi Nuh. Punya kesempatan menasehati Nabi Nuh. Nabi Nuh ini berdakwah 9 abad, umatnya nggak sampai 100, dapat ujian, dapat musibah dari Allah. Kalau panjenengan diminta menasehati Nabi Nuh, panjenengan nuturi Nabi Nuh ribut. Wahai Nabi Nuh, sing sabar yo, atau sing syukur yo. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Sabar. Nah, menariknya di surat Al-Isra ini dikatakan innahu kana abadan syakur. Nabi Nuh itu sesungguhnya adalah hamba yang banyak bersyukur. Loh, kok aneh ketika dapat ujian, dapat musibah disuruh bersyukur. Biasanya disuruh bersabar. Contoh dalil yang kedua. Panjenengan tahu kok ayatnya ini kan panjenengan ini hafal Quran gitu Pak. Masya Allah, wajahnya itu enjeng. Hafal Quran itu kan ada 3 kategori. 1, hafal Al-Quran 30 juz. Panjenengan hafal 30 juz? Oh, berarti level 3 kali Pak. Hafal Al-Quran juz 30. Nanti ada yang paling akhir Pak. Ibu, saya bertanya, Bu, Al-Quran itu jumlah juznya pinten? 3. Oh, berarti panjenengan sudah hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Itu level yang paling bawah Bu. Hafal juz, hafal 30 juz, hafal juz 30, hafal Al-Quran terdiri 30. Panjenengan yang mana? Surat yang panjenengan pasti ucapkan saat sholat setelah kalimat waladhdallin, setelah amin panjenengan pasti mengucapkan kalimat ini. Kira-kira surat apa Pak? Qul huwallah. Yang lain yang paling panjenengan sukanya panjang-panjang sih. Ada yang lebih pendek dari qul huwallahu ahad. Apa? Inna a'toina kal kautsar. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kalau bicara nikmat, sabar apa syukur? Nikmat syukur. Tapi asbabun nuzul, cerita yang membuat ayat ini turun, yaitu Rasulullah saat itu anaknya wafat. Rasulullah dapat musibah, putra yang laki-laki itu wafat. Loh, Rasulullah dapat musibah sama Allah dikata-katain inna a'toina kal kautsar. Hei Muhammad, kamu ini sudah dapat nikmat yang banyak, tapi saat diterima musibah ternyata nggak disuruh bersabar, tapi musibah disuruh bersyukur. Agak aneh. Makanya nanti Bu, ini ibu-ibu kalau nanti ini kan Allah menasihati Rasulullah. Rasulullah ditimpa musibah, Allah menasihatinya dengan kalimat inna a'toina kal kautsar. Bu, ini ibu-ibu dulu Pak, buat panjenengan. Soalnya ibu-ibu yang paling banyak yang Bu, nanti kalau ada yang curhat kali panjenengan, Bu, ya Allah Bu, stres Bu, masalah. Nanti kalau banyak yang curhat sama panjenengan nasihati saja. Ngikutin caranya Allah nasihatin Rasulullah. Berarti apa yang panjenengan ucapkan Bu? Bersyukur. Loh, bukan ini loh Bu. Kalau ada yang curhat gampang. Inna a'toina kal. Sudah, nggak usah oh iya yang ini yang sabar ya, yang ini nggak usah, langsung inna a'toina kal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti
berarti tidak hanya sabar, tetapi haruslah bersyukur. Nah, disinilah ingin saya sampaikan makna dari saat Allah rindu. Begini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, punten, sebenarnya saya ini sudah enggak banyak dakwah ke masjid. Mungkin panjenengan yang kenal sama saya sudah enggak banyak dakwah di masjid. Kalau ada undangan ke masjid, kebanyakan ngapunten sekali bapak-bapak di Masjid Baitul Arqam ini saya tidak menerima. Karena maaf, beribu maaf, karena saya dakwahnya bukan di masjid. Ini pertama kali saya di Baitul Arqam, makanya saya memperkenalkan nama saya Ibu Sumahadi, Bu. Saya sama Pak Niku sama-sama alumni dari SMP Negeri 16. Saya SD Kedurus 249. Tapi setelah dari SMP saya ke pesantren. Dari pesantren saya melanjutkan ke Al-Azhar University di Kairo. Nah, pada titik itulah saya agak mendapati sesuatu yang berbeda. Maka saya lebih banyak berdakwahnya sebenarnya bukan di masjid, ngapunten sekali. Cuma ada amanah dari orang tua. Kalau yang ada yang undang dekat-dekat rumah, maka diusahakan diterima. Rumah saya dulu di Gunung Sari Indah. Jadi sudah bolak-balik lewat masjid sini. Cuma pertama kali masuk ke sini, ya. Sudah batin sih, oh Masjid Muhammadiyah Baitul Arqam. Oh, ini toh masjid yang terkenal itu. Karena sering melihatnya, oh Masjid Baitul Arqam, Masjid Baitul Arqam. Tapi baru kali ini karena ada kedekatan baik secara lokasi, maka saya akhirnya menerima undangan itu. Meskipun sebenarnya subuh tadi saya ada agenda. Biasanya kalau subuh saya ada agenda jam 6 itu saya nggak terima. Tapi nggak tahu kok Allah menggerakkan hati saya untuk bisa sharing di Masjid Baitul Arqam ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, kenapa saya dakwahnya itu dengan teman-teman ini loh? Saya dakwahnya dengan teman-teman ini. Tuh lihat yang baju hitam, ada batik di kakinya, Pak. Tuh. Apa Bu? Namini pun. Lupa, Pak. Tato. Yang baju ini waktu saya posisi di Jogja, yang hijau ini teman HIV. Tanggal 1 Desember kemarin kan HIV sedunia. Dan menariknya tadi pagi saya baru baca di Jawa Timur ini HIV naik kurang lebih sekitar 6.000 orang. Dan yang paling banyak mensupport adalah Surabaya. Paling banyak mensupport. Dan kecamatan yang paling banyak mensupport adalah kecamatan bukan Karangpilang. Ada kecamatan yang lain yang agak ke barat-barat. Benar ini. Ada beritanya saya baca di CNN tadi itu. Nah, jadi saya ini mengumpulkan teman-teman HIV dan teman-teman yang seperti ini. Maka yang ingin saya ceritakan adalah saat Allah merindu itu bagaimana. Saya ceritakan kisah-kisah dari teman-teman ini. Ini teman-teman yang jauh dari Allah, teman-teman yang jauh dari ketaatan, atau bahasa kasarnya mohon maaf, teman-teman yang banyak maksiatnya, nggak sholat, nggak ibadah dan lain sebagainya. Maka ketika dia kemudian ingat dengan Allah, dia dapat hidayah, dia menerima hidayah, dia menangkap hidayah, maka saat itu dia langsung berubah dari buruk menjadi baik, dari maksiat menjadi taat. Pertanyaan saya, kira-kira apa penyebabnya? Sebelumnya maksiat, padahal di maksiat itu enak loh. Nggih, Bu. Pak, maksiat kali taat di sing paling enak. Kulo nggak pakai kata nikmat, enak. Saya nggak pakai kata nikmat, tapi enak. Maksiat enak apa? Kok panjangnya ragu-ragu menjawab? Ya? Saya nggak bilang nikmat. Nah, kalau ditanya nikmatan mana? Maksiat apa taat? Nikmat. Loh, taat. Tapi ini enak.
Loh, kenapa Bapak dan Ibu panjenengan pilih yang mana? Rasa, enak, atau nikmat? Ya? Nikmat. Kalau kita milih rasa, rasa belum tentu nikmat, tapi nikmat pasti adalah rasa. Coba, ini ada rasanya enggak ya? Ya sebenarnya paling enak mencontohkan kalau makanan, supaya divisualisasikan, ada tampak, ada bukti. Betul Pak. Sebenarnya saya itu kurang sabar saja Pak. Aslinya 5 menit lagi ada di sini. Cuma saya kurang sabar saja minta sekarang. Loh kan ada kan Pak? Loh kan masih di sini. Bismillah. Ini namanya, mohon maaf kalau rasa, apa rasanya Bu? Tawar. Ya, rasa. Setiap rasa belum tentu nikmat. Misalnya ini itu enak, saya coba minum. Setelah rasa saya coba, enak. Pertanyaan saya, apakah semua yang enak itu dinikmati? Belum tentu. Panjenengan walimatul urus, mendatangi undangan pernikahan, itu kan makanannya enak-enak semua Pak. Di gedung gitu Bu. Ibu kan sudah kasih masukan Bu, kan nggak mau rugi. Akhirnya kan dinikmati semuanya sampai semuanya. Kenyang panjenengan, muncul yang enak yang lain yang belum dinikmati tapi kenyang. Mohon maaf, bisa dinikmati nggak Bu? Kenyang sekenyang-kenyangnya. Ada yang enak nggak bisa dinikmati. Pertanyaan saya, panjenengan kan nggak bisa makan, berarti pilihan yang lain dibungkus apa betul? Dibungkus. Itu tradisi yang baik. Ada yang enak nggak bisa dinikmati. Yang namanya maksiat itu enak versi teman-teman saya ini Pak, Ibu. Enak kata teman-teman. Loh kenapa enak? Yang namanya maksiat dengan taat bedanya adalah kalau maksiat langsung mendapatkan enaknya. Contoh, ada orang minum khamr 1 jerigen. Mabuknya kapan? Langsung. Kan yang dicari khamr itu mabuk, langsung didapat mabuknya, enaknya langsung didapat. Orang mencuri 200 juta, senangnya kapan Pak? Saat itu juga. Anak-anak muda nonton tampilan yang diharapkan, pornografi, sensasinya kapan? Langsung. Yang namanya maksiat itu Allah bikin langsung enaknya. Nggak mungkin tidak. Kenapa? Masuk mabuknya malam, apa minumnya malam, mabuknya besok subuh. Allah. Kan nggak mungkin langsung. Tapi yang namanya taat kebalikannya, nggak langsung. Pak, panjenengan yang sering mengikuti tes masih ada, baterainya masih penuh. Kalau yang namanya taat kemudian panjenengan lakukan, kira-kira kapan nikmatnya didapatkan? Kira-kira kapan? Enggak langsung. Contoh, panjenengan kalau infak dapatnya kan 700 kali lipat. Berarti kalau panjenengan infak itu biasanya ya berapa? 2000. Kalau panjenengan infak 2000 kalikan 700 kali lipat, berarti seharusnya panjenengan dapat berapa? Ya, berapa? 1.400.000. Pertanyaan saya, panjenengan infak 2000, dapatnya kapan 1.400.000? Coba lah, cari fakir miskin. Pak, infak saya, infak 2000, diteni jam. Kata fakir miskinnya, ngapain Bu? Enggak, nunggu janjinya Allah. Kali aja 1.400.000 muncul.
nggak muncul. Kenapa? Janji Allah itu tidak langsung. Maka di titik ini nikmat itu adalah sesuatu yang penuh proses. Makanya yang namanya Allah memberikan sebuah ketaatan, lalu diberikan sebuah janji kenikmatan nantinya, itu nggak langsung. Coba kalau nikmat itu dibuat langsung, mohon maaf, nikmat dibuat langsung, nggak enak. Ini saya contohkan. Minum itu kalau ingin menikmati, pelan-pelan, nopo busa-busu, pelan-pelan. Coba perhatikan. Ya kayak master chef itu loh. Kan dimakan dirasakan pelan-pelan gitu. Tapi kalau masuk begini, itu kan nggak nikmat. Nikmat itu perlu waktu. Yang kedua alasannya, kalau Allah memberikan langsung kenikmatan itu dari taat itu langsung, nanti hancur Pak tatanan kehidupan itu. Panjenengan infak 1.000 dapat 700.000, infak 2.000 dapat 1.400.000. Misalnya kalau langsung dapat Pak, ngapunten, panjenengan masukkan uang 1.000, tiba-tiba dompet menebal sendirinya. 700.000 langsung dibuka, Masya Allah, bener ya Allah, janjimu. Pertanyaan saya, infak berapa lagi Pak? 700.000, leres 700.000 diinfakkan, tiba-tiba muncul suara handphone, Papa, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya ada Pak, ini lupa ada orang nitipkan duit untuk Papa. Dari siapa? Katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa? 700 juta. Oh ya Allah, baru 2 detik infak 700.000 dapat 700 juta. Pertanyaan saya, infak berapa lagi? Terus gampangan nih, kerjaan apa paling enak? Infak. Kalau sudah seperti itu semuanya 1, 2, 3, 4, 5, siapa yang fakir miskinnya? Hancur tatanan kehidupan. Maka sama Allah yang namanya nikmat, namanya taat itu nikmatnya ada jeda waktu untuk menguji, yakin apa tidak yakin. Nah, teman-teman kami ini merasakan enaknya maksiat. Tapi apa yang terjadi? Dia kemudian ganti ke taat, karena enak itu bukan harapan tertinggi. Harapan tertinggi adalah nikmat. Enak itu bukan harapan tertinggi. Kayak panjenengan tadi di resepsi pernikahan, sudah kenyang tapi ada sesuatu yang enak, nggak bisa kita nikmati. Nikmat itu paling atas harapan yang kita inginkan. Maka teman saya ini pindah dari yang namanya enak ke nikmat, dari maksiat ke taat. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu tolong dijawab. Mereka ini pindah dari maksiat ke taat karena apa? Tolong dijawab dua. Pilihannya cuma dua, jangan bikin pilihan ketiga. Karena yang tiga-tiga itu tidak baik. Orang ketiga, pihak ketiga itu tidak baik, ya. 1, karena sadar. 2, karena musibah. Mereka ini kembali ke Allah, ke taat karena dia sadar atau karena dia dapat musibah? Musibah. 90% teman-teman, kalau istilah kami itu hijrah. Teman-teman yang hijrah itu 90% itu karena musibah. Contoh, yang HIV dulu, baju warna hijau, melakukan satu dan lain hal yang enak-enak tadi, apa yang terjadi? Langsung kemudian dapat hasil, dia kok sakit-sakit, periksa ke lab, dapat vonis HIV. Berarti itu musibah atau tidak, Bu? Musibah. Nelpon orang tuanya menolak, memarah-marahi. Nelpon kakaknya juga sempat memarah-marahi. Akhirnya dia stres, gak ada orang yang mau menerima dia, datang ke masjid. Pertanyaan saya, kenapa dia datang ke masjid, Pak? Mencari ketenangan, karena dirinya sedang tidak tenang, takut, galau, cemas, khawatir dan lain sebagainya. Nelpon orang tuanya digini, nelpon kakak saudaranya digini. Kenapa? Karena ditolak tadi HIV. Nyari ketenangan, temennya juga nolak semuanya. Ya sudah, dia cari adalah Allah. Datang ke masjid, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kertas hasil labnya itu terjatuh,
dibaca orang di sampingnya, dibaca, anak ini HIV. Akhirnya diusir anak ini dari masjid. Diusir, dia nggak merasa diusir oleh manusia, dia merasa diusir oleh Allah. Lah kalau Allah sudah mengusir aku, berarti aku nggak pantas hidup. 2 hari survei lokasi untuk bunuh diri. Pertanyaan saya, Pak, kalau anak ini jadi bunuh diri, jadi bunuh diri. Anak ini jadi bunuh diri, kira-kira pas nanti di akhirat ditanya sama malaikat, kira-kira yang dipanggil diwawancarai salah satu siapa, Pak? Yang ngusir, Pak. Saya ini sudah bolak-balik Bapak dan Ibu, ayah bunda. Contoh kasus satu, ada teman HIV, itu pengajian seperti ini, selesai pengajian kita ngobrol. Singkat cerita asik saya ngobrol dengan HIV ini. Apa yang terjadi? Setelah itu selesai, pulang jam 10 malam, kita komunikasi, cuma WA-nya nggak saya balas-balas karena kebanyakan WA. Akhirnya nggak saya balas-balas, marahlah dia ke saya. Semua ustadz itu sama saja, ucapannya itu hanya manis di mimbar. Ustadz itu akhirnya cuma saat orasi, saat menyampaikan. Di luar, itu ustadz itu sombong dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Anak ini kemudian mendekati tempat ibadah agama lain. Saya diberitahu sama teman saya HIV. Apa yang terjadi? Saya bilang, Mas, telepon dia. Kenapa? Karena saat saya tahu dia itu ke sana, saya khawatir. Nah kalau dia kemudian pindah, meninggal, diwawancara sama malaikat, kan saya yang dipanggil. Kenapa kamu pindah? Iya karena Ustaz Heru nggak pernah membalas WA saya. Gara-gara WA nggak saya balas. Apa yang terjadi? Saya bisa ditanya-tanya sama malaikat. Bro. Maka apa yang terjadi? Teman saya akhirnya 2 hari 2 malam nyari lokasi, langsung mendapatkan lokasi itu eksekusi bunuh diri. Nama dia kata mengatakan bunuh diri syariat. Karena dia sudah ingin taat, Pak. 1, dilakukan di sepertiga malam. Padahal sepertiga malam ngapain, Pak? Tahajud. Dia bunuh diri. Benar, jam 2 dia bunuh dirinya. 2, tidak ingin merepotkan orang lain, mencari lokasi yang paling sepi. 3, ingin cepat dan mati, mengikuti hadis Pak Asri bisikin, kalau kamu ingin menyembelih hewan maka pakai pisau yang tajam supaya yang cepat. Dia mencari yang paling tinggi, yang di bawah itu batu-batu bukan air. Jadi kalau jatuh mati cepat. Yang keempat, melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Iya. Dan yang kelima, diawali dengan basmalah. Benar, melompatlah. Teman saya melompat, melangkahlah kaki. Sudah di ujung gini, kaki kanannya melangkah dari arah atas. Jam 2 malam sepi, ada yang memanggil dia. Kamu ngapain? Dia kaget, untuk gak nyelundup ke depan. Kagetnya ke belakang. Akhirnya dia nggak jadi bunuh diri, tapi sudah melangkah 1 kaki kanan dan sudah mengucapkan Bismillah. Apa yang terjadi? Nggak jadi diajak ngobrol sama 4 laki-laki tadi. Kamu ngapain? Bahaya di sini dan seterusnya. Akhirnya dia turun karena itu jam 2, turun langsung disambut sholat subuh dengan azan yang paling merdu kata dia. Walhasil apa? 2 pekan setelah itu dia diumrohkan sama temannya. Temannya nggak tahu kalau dia HIV. Pokoknya ada temennya itu tergerak hatinya, nggak tahu pokoknya aku kayak pingin umrohkan kamu lah. Apa jawaban dia, Bapak Ibu? Aku nggak mau gratis. Ada uang aku ikut bayar untuk umrohku. Kenapa kalimatnya indah sekali, Pak? Untuk maksiat, kenapa mau membayar banyak? Tapi untuk taat, kenapa aku tidak mau membayar? Hanya berharap gratis. Singkat cerita umroh lah. Selama di Madinah dia itu selalu dapat raudhah. Selama di Mekah kan ada kata orang-orang itu nek awakmu maksiat akeh sampai di Masjidil Haram hati-hati gak iso ndelok Ka'bah. Akhirnya teman saya itu bingung kan. Wedi nek bener saged ningali Ka'bah. Tapi pas delok tuh ketok Ka'bah usaha weneng, tapi dia tetap masih kena pikiran-pikiran yang seperti itu, yang salah itu. Nek awak melakukan maksiat, ojo cidet-cidet Ka'bah, engko tangan-tanganmu lumpuh, kakimu sok lumpuh. Dia menolak nggak deketin
Ka'bah. Singkat cerita, dekat, nempel tangannya Pak ke Ka'bah. Di video dikirim ke saya. Sambil nangis-nangis, kenapa? Allah ini yang tahu, ini banyak maksiatnya, banyak dosanya. Kok boleh megang bangunan paling suci? Yang ingin saya sampaikan di sini, kebanyakan 90% orang yang pernah melakukan sisi-sisi kemaksiatan itu lalu pindah ke taat itu karena musibah. Maka disitulah saat Allah itu rindu. Maksudnya bagaimana? Begini, ada anak muda, kalau bapak-bapak kan insya Allah tidak. Anak muda dipanggil dengan azan Allahu Akbar, oh malah menjauh dari Allah. Dipanggil dengan bacaan baik Al-Quran, malah menjauh dari Allah. Dipanggil dengan zikir, malah menjauh dari Allah. Dipanggil dari pengajian majelis taklim, malah menjauh dari Allah. Oh tambah jauh, jauh dia dari Allah. Maka kata Allah, semua panggilan sudah aku berikan untuk dia. Panggilan kebaikan, tinggal punya aku panggilan saja, supaya dia itu mau mendekat kepadaku. Dan panggilan ini namanya panggilan musibah. Panjangnya cek, kita kalau kena musibah pasti nyari Allah. Tidak sudah fitrahnya kita. Suatu saat naik pesawat pulang dari umroh. Kalau pulang dari umroh pakai Saudi, Jeddah ke Surabaya, itu pasti berangkatnya malam jam 12-an. Coba bayangkan Pak, naik pesawat jam 12 malam, capek selama 9 hari di Saudi umroh, kemudian lagi senang hatinya karena bawa oleh-oleh untuk keluarga, empuk, gelap, ada selimut. 3 jam kemudian harus sholat subuh. Pertanyaan saya, sholat apa boleh? Ayo, capek, hati senang, gelap, di pesawat dimatikan lampunya, kemudian nyaman, kemudian empuk, 3 jam kemudian sholatnya on time apa tidak? Enggak. Saya pastikan banyak yang enggak. Maka kalau saya waktu itu memang tidak akan tidur. Apa yang terjadi? Ternyata pesawat kita itu kena turbulensi, goncangan. Itu pikiran bangun apa betul Pak? Bangun. Apa yang muncul otomatis di lisannya? Langsung zikir Pak. Kalau enak, menang. Tapi kalau 4 kali yang namanya gelas itu sampai masih di sini, ininya sudah turun, terus jatuh gitu lah, tumpah. Langsung kalimat-kalimat thayyibah muncul Pak. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Padahal cuma nyut. Kenapa? Karena ini dianggap adalah sebuah hal yang tidak sesuai harapan yang kita kenal dengan musibah. Musibah kan tidak sesuai dengan harapan kita. Apa kata jamaah? Iya Ustaz, padahal kita lagi ditimang-timang loh sama Allah. Kan cuma nyut itu timang-timang. Beda naik pesawat ini Ustaz. Nah itu baru la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setiap orang yang mendapatkan musibah pasti otomatis akan mengingat ke Allah. Dan yang namanya musibah itu adalah panggilan rindunya Allah. Loh kok hambaku semakin jauh ya? Aku kok kangen sama hambaku yang itu. Gimana caranya hambaku yang jauh itu bisa mendekat kepada aku? Aku kasih panggilan, namanya panggilanmu musibah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, Allah itu gak pernah dolim sama kita. Kalau kita tertimpa musibah, kita mendapatkan ujian, Allah itu bukan lagi menyakitin kita. Allah lagi mendekatkan kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Coba kita perhatikan, ujian musibah apa yang paling tidak mengenakan? Gampangnya kita kehilangan mata. Saya ulang lagi, kita kehilangan mata. Sehat itu nikmat, kita kehilangan itu, dapat musibah, sakit itu. Kita punya uang 200 juta kehilangan, diambil sama orang, dicuri, kita merasa dapat musibah.
Apa yang terjadi? Ada kenikmatan tertinggi yaitu surga. Kenikmatan surga itu hilang dari Nabi Adam. Berarti Nabi Adam mendapatkan musibah yang paling besar, hilangnya nikmat surga. Qulna bitu minha jami'a. Kalian semuanya pergi keluar dari surga. Allah menghilangkan nikmat. Allah ngasih musibah. Ketika Allah ngasih musibah, Allah gak membiarkan kita. Allah masih sayang kita. Sama Allah diselipkan yang namanya hidayah. Memang di sini musibah, tapi sama Allah dikasih hidayah. Allah gak pernah meninggalkan kita, Pak. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka kayak teman kami ini, Pak, pinter-pinter nangkep hidayahnya Allah. Saya ulang lagi, pinter-pinter nangkep hidayahnya Allah. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, sudah keluar dari surga, tapi sama Allah masih dikasih kesempatan petunjuk. Ambil petunjuk itu, ikuti petunjuk itu. Teman saya yang ini sekarang, yang tatuan ini, itu bandar narkoba, sudah terkenal di Surabaya. Singkat cerita dia ditangkap, masuk penjara. Sudah bolak-balik masuk penjara. Kata dia kalau masuk pagi, sore sudah keluar. Biasanya gitu. Besok malam, besok pagi keluar. Biasanya gitu. Lah kok yang ini itu nggak keluar-keluar? Sudah diupayakan gimana caranya, nggak keluar-keluar. Akhirnya hampir 2 tahun dia di penjara. Menariknya, di penjara itulah pertama kali dia sholat Idul Fitri. Sampai yang namanya sholat Id saja pun nggak tahu kalau 7 takbir. Allahu Akbar. Yang sampingnya Allahu Akbar, dia sampai rasa-rasa takbir bener. Saat itu dia mendapatkan hidayah di penjara, di lapas, Pak. Hidayahnya itu dapat di lapas, bukan di luar. Di luar malah dia melakukan maksiat. Hidayahnya itu ternyata di lapas. Saat itulah dia kemudian dapat hidayah. Dia ingat sama Allah, lalu dia keluar dari lapas. Dia tidak hanya jadi orang baik, dia berusaha mengajak orang lain juga untuk baik. Bahkan dia sempat digandeng oleh Pemprov Jatim untuk mengurus tentang oleh teman-teman dari BNN, Badan Narkotika Nasional, untuk mengurus adiksi teman-teman yang kena narkoba. Pertanyaan saya, ini kan pelaku dulu, kira-kira kerenan mana, Pak? Hanya teori jelasin narkoba atau pelaku jelasin narkoba? Pelaku. Kalau Jawa Timur diutus ke Bogor, pusatnya BNN di Bogor, pasti Jawa Timur nomor 1. Kenapa? Karena utusan dari Jawa Timur bukan pelaku. Kalau yang lain itu dia mohon maaf dari psikologi dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi di sini. Apa? Setiap adanya musibah pasti di situ adanya hidayah. Maka nggak pernah Allah itu menzolimi. Saya ulang lagi, Allah itu tidak pernah menzolimi kita. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak pernah menzolimi kita. Surat yang keempat, ayat yang ke-40. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita ditimpa ujian, musibah, jangan beranggapan bahwasanya Allah sedang menyakiti kita. Yang lainnya kok enak ya? Lah itu loh, dia maksiat atau masih sehat, aku taat kok dapat sakit. Jangan. Allah sedang rindu sama kita, maka kita dikasih ujian musibah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada poin ini. Kalau kita ditimpa musibah, berarti perasaan kita tenang apa tidak tenang? Tidak tenang. Makanya lihat, perhatikan Pak, jawaban Allah itu niscaya tidak ada khawatir. Niscaya tidak ada khawatir. Berarti panjenengan senang atau tenang? Ya, tenang. Dan mereka tidak bersedih hati. Tenang atau senang? Gampangnya nih, panjenengan urip niki pingine senang atau tenang? Senang tenang atau tenang senang? Ya,
Wah, ini kok akeh usah jawab iki kan ya. Mosok senang ya enak, tapi kok gak tenang ya gimana? Pak, ngapunten tadi orang yang berpesta seks itu senang nggak kondisinya? Senang. Orang yang sedang dugem posisinya senang apa mboten? Panjenengan bos. Ini berdasarkan apa menjawab ini, Pak? Pengetahuan atau pengalaman? Namanya orang kalau maksiat itu pasti senang, Pak. Pasti nggak mungkin tidak. Tadi malam saya ngobrol sama istri saya. Mosok toh ya ayah? Ada. Di Surabaya itu ada hotel, saya tidak nyebutkan. Itu ada pesta seks LGBT. Bisa saya nggak percaya, saya bukakan di YouTube. Astagfirullah. Mereka yang pesta-pesta itu pasti posisinya senang. Saya juga dakwahnya buat teman-teman LGBT, Bapak Ibu. Tapi saya hanya yang huruf G. Saya nggak yang huruf L. Saya nggak yang ke lesbi. Saya nggak. Saya yang huruf G, yang G-nya, Pak. Itu yang saya urus, Bu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu penasaran suami saya ini apakah suami saya? Nah, itu urusan ibu ya. Saya nggak boleh. Tadi malam soalnya saya diskusi, kenapa? Bagaimana Cianjur, bagaimana dulu di Palu dan sebagainya. Menurut informasi yang saya dapatkan, di antara kejadian sebelum kejadian itu ada kejadian-kejadian tentang pesta LGBT. Saya dapat dari pusat soalnya informasi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka posisinya kembali lagi, Pak. Ibu pilih senang atau tenang? Jujur. Yang pertama, ya kita pilih dua-duanya. Cuma yang diprioritaskan tenang senang maupun senang tenang. Kalau kembali lagi ke ayat ini tadi, urutannya yang mana ini? Ngapunten, urutannya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Urutannya senang-tenang nopo tenang-senang. Niscaya tidak ada khawatir, satu. Mereka tidak pula bersedih, dua. Berarti apa? Tenang dulu. Di dalam bahasa Al-Quran, khususnya ilmu bahasa Arab, di bab pembahasan ilmu balaghah, di sub tentang ma'ani, ada pembahasan takdim wa takhir. Apa maknanya? Urutan-urutan di dalam Al-Quran itu punya makna. Panjenengan cek, sing bener Bu, ngapunten. Tolong panjenengan yuk monggo tutup matanya sebentar. Panjenengan dengarkan ayat yang saya baca. Yang benar ini yang pertama atau yang kedua? Oke, tutup matanya. Yang benar yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, atau yang kedua, wala hum yahzanun fala khaufun alaihim. Yang sering yang mana? Pertama. Kenapa? Karena semua urutan seperti itu saya cek di Al-Quran, pasti urutannya itu khauf dulu. Fala khaufun alaihim dulu. Fala khaufun. Misalnya di surat yang ke-28 ayat 7, kisah ibunda Nabi Musa, ayat itu ketika wala takhafi wala tahzani. Wa auhayna ila ummi Musa ta'dhiri fa idza khifti alaihi fa'alqi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Maka di titik ini Bapak dan Ibu, kita tenang dulu baru senang. Jangan senang dulu nanti hilang tenang. Gak tahu di Kedurus ada nggak, di Ketintang ada tulisan itu DP 0, ada juga di sini Pak. Panjenengan beli handphone DP 0% pakai duit apa enggak? Enggak, cukup pakai KTP. Enggak pakai duit 0% DP-nya. Panjenengan cuma pakai KTP, enggak pakai duit, dapat handphone 22 juta iPhone misalnya. Pertanyaan saya, senang? Senang. Sebulan kemudian makanya jangan dicari senangnya dulu, yang dicari tenangnya dulu. Kalau senang dulu, saya khawatir hilang tenang. Tapi kalau tenang, insya Allah akan muncul senang. Maka kalau dipilih di titik ini,
tenang dulu baru senang. Itu konsep sudah. Ini pernah dan sering saya sampaikan karena ini pertama kali, nggak apa-apa untuk inspirasi kembali. Panjenengan kalau ke Surabaya Barat itu ada rumah sakit besar. Ya, rumah sakit apa Pak? Nasional. Yang punya itu alhamdulillah Muslim. Yang punya saham terbesar itu Muslim. Masih usianya masih muda di bawah saya. Singkat cerita, saya ditelepon. Ustaz, ketemuan yuk. Oh iya, monggo. Di mana Mas? Jakarta apa Surabaya? Di Aceh. Ke Aceh katanya. Ke Aceh cuma ngobrol 4 jam pulang lagi Bu. Saya datang jam 9, ngobrol sampai jam 1 malam. Jam 1 malam pulang lagi saya ke Surabaya. Itu apa perjalanan? Ngobrollah dengan beliau yang kaya raya. Duitnya banyak. Saya nanya, di waktu itu dijemput pakai mobil Velfire warna putih. Pak. Sama punya dengan mobil saya. Ternyata mau Velfire, mau Lexus, mau apa sama bentuknya. Kenapa sama bentuknya? Soalnya sama-sama rodanya bulat. Coba kalau rodanya segi 9. Pokoknya sama aja kalau mobil itu karena rodanya bulat semua. Saya tanya, Mas seneng punya semuanya ini? Jawabannya apa? Punya harta banyak senang tidak jawabannya? Senang. Tapi kalau saya tanya, tenang Mas? Jawabannya apa? Beliau menjawab dengan pertanyaan ke saya. Jawabannya beliau gini, Pak Ustadz kan sudah tahu. Coba Pak Ustadz jawab. Kalau ada security jaga gudang yang isinya hanya 5 juta dengan security B menjaga gudang isinya 50 miliar, security mana yang bisa tidur nyenyak? Yang mana? 5 juta. Berarti duitnya tambah akeh asli ini duit kan tenang. Loh ini loh yang berdasarkan pengalamannya langsung beliau menyampaikan. Meskipun beliau tidak menjawab tidak tenang, tapi beliau memberikan jawaban seperti itu. Bisa tidak tahu sendiri. Kalau ada security yang jaga gudang 5 juta, security yang jaga gudang 50 miliar, security mana yang lebih tenang? Berarti itu beliau membahasakan meskipun banyak harta belum tentu tenang. Padahal yang kita cari tenang. Jadi kita nggak usah iri dengan orang. Hartanya semakin banyak, enak ya. Hartanya yang banyak itu kayak Raffi Ahmad itu yang jangan tentu. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena yang paling tinggi dari harapan kita itu adalah ketenangan. Maka ketenangan itu bukan kita dapatkan dari harta, ketenangan itu kita dapatkan dari Allah. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang memberikan ketenangan. Kita ingin tenang bukan ingin senang. Namanya tenang itu kita semakin dekat sama Allah, bukan semakin dekat dengan duit, harta. Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hati. Hati itu apa Bu? Kolbu. Panjang sekali ilmunya ini ya. Kolbu. Hati itu artinya Bu, harta dan properti. Cinta itu apa Pak? Cinta Pak? Cinta itu Bu, cincin dan permata. Intinya cinta sama hati itu masalah harta duit. Makanya kata anak-anak muda zaman sekarang, Bu, Pak, ini apa? Jangan dinilai gini Pak, tunggu beberapa detik dia akan bergerak. Ini bukan sarang iyo, ini duit fulus. Duit, makanya anak zaman sekarang itu cinta itu tidak memandang warna kulit, tetapi memandang warna duit. Ibu ya, cinta tidak memandang warna kulit, tetapi memandang warna duit. Warna apa Bu? Warna yang solid, pakai peci dulu ya, daripada yang hanya membawa golok. Paling enak kan yang pakai peci warnanya itu ya. Kenapa? Karena warna duit bisa berubah warna kulit. Warna duit bisa berubah warna
kulit. Dari yang itu loh, ibu-ibu di sini tahu nggak pedicure manicure? Tahu juga. Ibu-ibu itu Pak sukanya ini 3 R Pak. 1 skincare, salon, ya tahu ya skincare. Yang kedua home care. Home care itu ibu nggak usah membersihkan rumah, dipanggilkan bapak dari luar ngepel orang-orang itu. Kan ibu tinggal duduk saja, itu namanya home care. Yang 3 transfer. Skincare, home care, transfer, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dekati Allah nanti muncul ketenangan. Maka saya tutup di sini jika ada yang ditanyakan. Pertanyaannya di sini itu pakai sakinah. Sakinah itu apa Bu? Sakinah itu Bapak Ibu artinya ketenangan. Cuma ketenangan yang apa? Ketenangan yang didapatkan dari masalah. Loh, kok bisa ketenangan didapatkan dari masalah? Di dalam bahasa Indonesia yang namanya ketenangan itu ada yang pakai sakinah, ada yang pakai tumaninah. Sakinah sama tumaninah artinya sama-sama tenang, tapi beda. Kalau dalam bahasa Arab bedanya apa? Coba saya buktikan. Sakinah pakai biasanya kalimatnya digunakan untuk keluarga atau ibadah? Keluarga. Kalau tumaninah ibadah. Pernah nggak ditukar Pak? Bu, le, boyo sing sholat sing sakinah mawaddah warahmah. Gak ada Pak, karena beda artinya sakinah sama tumaninah. Wah, Masya Allah, kamu mau nikah ya? Tak bunga menjadi keluarga tumaninah. Gak ada, kenapa gak ada kalimat itu? Karena memang artinya beda, meskipun terjemahannya sama. Ketenangan. Nah, apa bedanya? Kalau tumaninah itu, tumaninah ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Panjenengan semakin banyak paham, panjenengan akan tenang. Saya ulang lagi, panjenengan semakin banyak paham, panjenengan semakin tenang. Contoh, Pak, kalau informasi ke kalimat jenengan, ibu-ibu kan suka ngomong kalimat ini, nafkahi aku lahir batin. Nafkah itu Pak, besarnya nafkah, kata Imam Syafi'i, itu menurut Imam Syafi'i kemampuan suami. Jadi bapaknya mampu 1 juta, ya 1 juta kayak orang itu. Gak usah tambah-tambah. Kata Imam Syafi'i, besarnya nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Tapi Imam Malik Pak punya pendapat yang berbeda ya. Imam Malik pendapatnya besarnya nafkah tergantung permintaan istri. Pertanyaan saya, Bapak Syafi'i apa Maliki? Syafi'i. Coba kita dengarkan ibu-ibu. Bu, saat ini setelah tahu ini Bu, setelah tahu pendapat ini, Ibu Syafi'i apa Maliki masalah nafkah? Maliki loh Pak Bapak. Nah, ini terjadi perbedaan. Nah, kalau kita paham, kita mengetahui banyak hal, kita lebih tenang. Oh, istriku kok sekarang nuntut-nuntut. Dan kita gampang. Oh iya, mungkin ini ganti madhab. Jadi itu pakai Maliki. Lah kok kita saling paham banyak hal. Nah, saya ulang lagi. Nah, saya ini pernah dikata-kata seorang ibu-ibu ustadz setan. Ya, saya sudah bolak-balik Pak. Pengajian saya diubah, kampus nasib saya pokoknya ya Allah. Saya ditolak macam-macam lah. Sampai jam 10, jam 11 itu datang orang ke rumah saya. Wah, sudah nasib saya. Nasib itu kan asoba yusibu. Itu dia memang yang mengalami saya, baik itu positif atau negatif. Dikatakan ibu-ibu ustadz setan, kan beda pendapat. Lalu saya jawab ibu-ibu, iya Bu, saya memang ustadz setan. Saya hanya ngikutin setan 2 hal. 1, surat Ibrahim ayat 22. Saya ngikutin setan tentang hal itu. Yaitu apa? Tentang setan berucap di surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haq. Setan berucap janji Allah itu
Panjenengan mengakui janji Allah benar? Nah, berarti panjenengan kok tuh setan. Loh, nih. Loh, setan aja yakin. Loh kan? Apa kata setan? Ini. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Kata setan. Loh kan, Bu? Hanya ini saja saya ikutin setan. Yang kedua, panjenengan kalau baca sebelum tidur amalannya apa, Bu? Pak? Baca ayat. Itu hadisnya memang dari Rasul, tapi nasihat pertama dari setan ngajarin Abu Hurairah. Berarti panjenengan yang ngamalkan itu asli nih ngamal nasihatin. Memang disetujui oleh Rasulullah. Iya, itu benar yang diusahakan, tapi dia mendusta. Tapi hadis itu kemudian sahih memang kita amalkan karena ada takrir dari Rasulullah, persetujuan dari Rasulullah. Tapi yang mengucapkan pertama kali itu setan. Boleh kok. Hanya dua itu. Itu kata saya ke ibu itu tadi. Jadi kalau kita saling paham itu enak Bapak dan Ibu. Apa? Muncul sebuah ketenangan. Apa namanya tadi Pak? Saling. Kok ini setan no? Cuma apa teman-teman? Ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Kalau sakinah itu ketenangan yang didapatkan dari masalah. Panjenengan punya masalah tiba-tiba tenang, itu namanya sakinah. Allah kasih. Maka kalau saya kasih contoh tumanina ini masih Baitul Arqam. Saya pertama kali ke masjid ini, benar, masuk pertama kali ke sini, meskipun bolak-balik lewat. Misal ini sholat tarawih besok, masjid Baitul Arqam itu sholat tarawihnya di sini berapa juz? 30 juz. Misal Bu, kamu di sini 30 juz, misal saya masuk pertama kali, masjid pinggir darat, terus ada, tak mampu bisa lah, mumpung malam 27. Sholat saya di sini. Setelah sholat isya, sholat tarawih, waladhdallin, amin. Kemudian imam melanjutkan bacaan alif lam mim. Pertanyaan saya tenang apa boten? Ini pertama kali saya ke masjid ini. Setelah sholat isya, sholat tarawih, tiba-tiba waladhdallin, amin, alif lam mim. Saya tenang apa boten? Gak tenang mulai. Paling cuma 5 ayat. Ternyata 30 ayat. Tambah gak tenang kan? Salam bohong. Ternyata sampai 100 ayat. Kira-kira saya tambah batin, kencang kamu banget. Kawan masjid ini pinggir dalam, gak ngerti. Kudurin yang pinggir dalam itu masjid dia gak suwi-suwi. Wah, macam-macam saya batinnya. Kenapa? Saya tidak tahu. Beda kalau saya tahu, saya masuk ke masjid sebelum sholat tarawih, imam menginformasikan jamaah. Masjid kami ini sholat tarawihnya 30 juz, dimulai jam 7 sampai berakhir jam 2 malam. Saya dapat pengetahuan, saya dapat pemahaman. Yang pertama kali tidak. Lalu kemudian sholatlah saya, lalu kemudian mengucapkan alif lam mim. Pertanyaan saya lebih tenang yang mana? Yang pertama nggak tahu atau yang kedua tahu? Yang kedua tahu itu saya lebih tenang, meskipun juga tenang juga, tapi minimal lebih tenang. Nah, kenapa? Batinnya nggak aneh-aneh. Kalau tadi kan batinnya macam-macam, masjid pinggir jalan, imam ini, tapi kalau yang saya tahu pasti batin saya cuma satu. Iya benar, 20 juz. Sampai ayat 2 valid 20 juz. Iya. Iya, kan ya, Pak Akhirnya di Jawa Timur kan masih 4 tahun terakhir masih Jawa Timur yang menguasai apa? Juara yang tercepat dan terlama. 4 tahun terakhir, 5 tahun bahkan ya, 5 tahun, 4 tahun lah seingat saya pastinya itu. Yang tercepat kan masih Kabupaten Blitar. Yang terlama masih Temboro, Magetan. Ya, Magetan itu 30 juz. Ada di YouTube. Enggak tahu masjid Baitul Arqam mau ikut yang mana? Mau yang cepat apa yang lama mau begitu? Itu masih
jadi rekor ya Jawa Timur Mega. Itu tumanina, ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Sakinah apa? Contoh, ini pengalaman saya. Saya naik motor, kemudian rantai sepeda motor saya itu berhenti putus, masuk ke gerigi roda, berhenti di depan hotel Singgasana. Itu kan jalannya jalan akses cepat. 1 jam Pak, nggak ada yang berhenti. Maka saya cuma bisa duduk di situ. Kenapa saya narik rantainya nggak bisa? Pokoknya kesulitan saya. 1 jam. Tiba-tiba ada anak muda berhenti, Pak. Anak muda berhenti ini, saya langsung nyes. Sebelumnya kan galau, sebelumnya khawatir, tidak tenang. Tiba-tiba anak muda ini berhenti, cuma nanya, ada apa, Mas? Langsung saya itu saat itu juga, alhamdulillah, musik mandek. Itu yang namanya sakinah. Dari punya masalah tinggi, tiba-tiba langsung Allah berikan, itu sakinah. Karena Allah punya kemampuan di luar akal manusia. Teman saya punya masalah, besar sekali masalahnya, teman-teman hijrah ini. Tapi kalau sudah Allah kasih solusi, langsung saat itu juga Pak. Gak masuk akal kita memang. Gak masuk akal. Maka itulah disebut dengan sakinah. Anak ini kemudian bantu saya, gak hanya bantu saya, posisi saat itu saya masih tinggal di GSI. Apa yang terjadi? Diantar sampai depan rumah saya. Pertanyaan saya, siapa yang menggerakkan anak muda ini? Saya tutup di sini. Allah. Panjenengan cek lanjutan ayatnya tadi. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan tentaranya Allah itu adalah Allah punya tentara di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Kalau yang di langit malaikat, yang di bumi orang-orang baik. Maka closing statement dari saya terkait dengan orang-orang baik ini, saya izin menyampaikan yang pertama, kalau kita bukan orang baik, berusahalah jadi orang baik. Dalam bahasa lain, kalau kita ini pelaku maksiat, jadilah kita pelaku taat. Yang kedua, kalau kita ini sulit baik, maka carilah orang baik, dekati orang baik. Kancono wong kang soleh. Dua. Kalau kita ini tidak baik, jadilah orang baik. Kalau kita sulit jadi orang baik, carilah orang baik, temanilah orang baik. Kalau kita sulit mendapati orang baik, mencari orang baik, mendekati orang baik, yakinlah suatu saat orang baik itu akan mendatangi kita. Yakinlah suatu saat orang baik itu akan mendatangi kita untuk mengajak kita baik. Kenapa? Karena orang baik ini adalah tentaranya Allah yang Allah kirim, tanda Allah sedang rindu kepada kita. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Meskipun saya masih bisa sampai dulu, insya Allah bisa saya sampai dulu. Cuma nanti panjenengan puas, saya lemas. Iya, panjenengan dapat kotak loh, saya nggak dapat kotak. Monggo kalau ada yang ditanyakan, mungkin barang satu ada 5 menit waktunya. Kami persilakan.